Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih barengan saya Abdurrahman, masih di channel Micro Programming. Saat ini teman-teman berada di tutorial Python dasar. Nah, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang data type, number, ya. Nah, pada sebelum-sebelumnya kita sudah berhasil untuk menginstal si Pythonnya ini. Oke. Kita bisa menggunakan filenya si Python, atau kita juga bisa menggunakan lembaran barunya, new file atau Ctrl N. Oke, seperti ini ya. Kalau di sini ya, kita tidak bisa menyimpan file yang telah ada. Oke, kita buka saja lembaran barunya. Oke, kemudian save as atau Ctrl S. Oke, kita simpan, terserah teman-teman mau nyimpan di mana. Saya simpan saja di desktop. Saya buat latihan. Lat 1. Nah, perhatikan, ketika belum disimpan ini akan tertulisnya untitled, tapi setelah disimpan akan tertulis seperti ini. Saya memberikan nama lat 1. Extensionnya itu akan diberikan secara otomatis, yaitu py atau py. Oke. Nah, pada bahasa pemrograman yang lainnya itu mengenal juga yang namanya data type atau tipe data. Nah, tipe data di Python hampir sama ya pada bahasa pemrograman lainnya pada umumnya ya. Ada yang namanya string gitu. String, kemudian apalagi integer, kemudian float ya. Ini yang sering digunakan. One again, satu lagi. Ya. Nah, jadi komentar di Python kita bisa menggunakan petik seperti ini atau petik 3, 1, 2, 3. Atau petik 2 tadi ya. 1, 2, 3 seperti itu. Atau bisa juga kita menggunakan misalnya belajar Python ya. Kita bisa menggunakan dengan tanda crash gitu. Coba kita eksekusi. Nah, sebelum kita lihat, ketika kita melakukan perubahan, maka di sini akan terlihat tanda bintang ya. Ketika kita save Ctrl S, maka dia akan hilang. Kita run, klik run modul, atau bisa tekan langsung F5. Maka tidak terjadi apa-apa ya. Karena kita tidak menghentikan perintah apapun. Nah, ketika kita menghentikan, misalnya di sini data integer ya. Integer 1 ditambah 2 seperti ini.
apa yang terjadi. Kita run, dia tidak terjadi apa-apa karena kita belum mencetaknya. Nah, kalau kita tuliskan di sini print, oke, kita run. Nah, akan terus di sini 3. Oke. Nah, oke, ini number ya. Tahu, kita bisa juga misalnya di sini ada A. Tuh. A sama dengan 3, kemudian B sama dengan 7. Nah, kita print, cetak. A ditambah B gitu ya. Jadinya apa? Oke, 10 ya. 3 karena yang tadi. Kita taruh flash saja di sini. Oke. Nah, kita bisa juga mencetak print apa? A misalnya dibagi dengan B. A dibagi dengan B, A-nya 3, B-nya 7. Berapakah ini? Kita save dulu ya, kita run. Maka nah, pada Python dia akan secara otomatis mendetek dia punya data type ya. Jadi beda dengan bahasa Java, kemudian bahasa C lainnya, kita harus mengetikkan seperti ini dulu. Misalnya int, kita punya variabel yang namanya A gitu ya. Kemudian kita sama dengan 3, dan di belakangnya kita harus menggunakan titik koma ya. Di Python itu tidak demikian. Nah, data yang ada sudah langsung terdetek ya. Nah, ini adalah float. Oke, bisa kita type apa seperti misalnya A dibagi dengan B. Nah, kelasnya float ya. Oke, atau kita bisa juga type apa tadi? A ditambah B. Nah, hasilnya langsung int. Nah, dia langsung mendetek secara otomatis. Oke. Nah, float integer. Oke, kita coba dengan kita punya misalnya di sini ada C itu sama dengan 6 ya. Kita print, kemudian misalnya 6 dibagi dengan C dibagi dengan A itu ya. Berapa? Oke, kita run 2,0 ya. Dia langsung mendetek ya. Secara otomatis dia menggunakan float. Oke. Nah, apalagi print misalnya apa? 7 modulus 3 B itu modulus A itu ya. Kita save dulu, kemudian enter saja, kita run. Nah, oke, kita run kembali. Oke, hasilnya 1 ya.
Kenapa 1? Atau kita coba misalnya print 5 modulus 2, maka hasilnya 1 juga ya. Atau 5 modulus 3, maka hasilnya adalah 2. Oke. Nah, si modulus ini merupakan sisa baginya ya, sisa bagi. Jadi 5 dibagi 3 kan 1 ya, sisanya berapa? 2. Nah, oke. B modulus A, berarti B itu kan 7 modulus A itu 3 ya kan. Nah, 7 bagi 3 1 dan sisanya adalah 1. Oke. B A. Oke, ada pembagian lagi. Misalnya print C diambil seperti ini, kita run itu ya, 3. Oke. And then apa lagi? Nih print misalnya A dikali 2 ya, kita coba apa yang terjadi. Terlalu banyak. Oke, 6. Oke. So, kita bisa menggunakan di sini. Oke, A dikali 2 hasilnya 6. Oke, A-nya tadi kan 3 kali 2 6, atau atau kita bisa gunakan misalnya A kali 3 ya, berapa? 27. Kenapa? A itu kan berapa? 3. Oke, 3 kenapa 27? 3 kali 3 9. Oke, jadi 9 dikalikan lagi, hasilnya adalah 27. Jadi kali 2 ini merupakan pangkat. Oke. 2 kali kita coba lagi. Misalnya 4 pangkat 2 atau 4 pangkat 4 masih berapa? 256. 4 kali 4 16. 16 kali 16 kali 16 ya, sama dengan 4 kali 4 kali kali 4 kali 4 ya, 4-nya ada 4 kali. Nah, 256 sama ya. Nah, kita bisa tuliskan begini dan kita juga bisa tuliskan seperti ini. Oke, sekian dari saya. Kita berlanjut di sesi berikutnya.